sebagus apapun program ini misalnya program pendampingan, program desa atau kelurahan budaya ini, ketika masyarakat juga tidak terbuka atau menerima apa ya, ya harus adaptif. Ya itu kita benteng terakhirnya adalah di desa-desa, di kampung-kampung. Karena siapa lagi kalau bukan kita? Artinya begini. Kadang kan sering kita dengar keluhan itu, cah nom-nom wis ora ngerti seni budaya gitu. Nah, pertanyaan saya, menurut jenengan bagaimana ini? Cah nom-nom yang tidak punya kesempatan atau tidak diberikan kesempatan atau generasi tua yang angel digeser atau bagaimana menurut jenengan ini? Iya, iya, Bicara tentang seni budaya itu. iya. Banyak sekali efek dari adanya program kelurahan budaya ini. Iya. Kalau boleh tahu Mas, yang dampak ya positifnya yang kelihatan menurut jenengan yang bisa jenengan tangkap apa saja, negatifnya apa saja. Euforia Pusaka, ketemu lagi kita. Malam ini kita kedatangan Mas Ali. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah, saya Mas. Baik. Bagus ya. Ya, alhamdulillah. Penjenengan ini kita hadirkan, Mas ini gini. Ya, Penjenengan ini adalah tamu pertama di episode Euforia Pusaka yang baru. Kita repackaging di tahun 2025 ini setelah beberapa waktu kita sempat vakum. Jadi jenengan adalah benar-benar the first guest untuk program Euforia Pusaka yang baru ini gitu. matur nuwun. Piye jenengan hari ini? Kabar baik ya? Kabar baik, alhamdulillah pangestunipun. Ini berarti luar biasa. Ada apresiasi spesial buat saya ini Wah, setelah harus dong. Lebaran. Jadi penjenengan adalah pendamping budaya. Pendamping budaya. Sudah lama Mas? Alhamdulillah sudah hampir berapa ya? Dari 2014 Mas. Oh. Berarti sudah 10 tahun lebih. Di Kalau ketegasan kami berpindah-pindah karena ketegasan kami disesuaikan dengan kondisi. betul. Awalnya kami di Ambar Ketawang, kemudian pernah di kota juga, dan terakhir kami di Sleman, di Cangkringan. 10 Dan tahun. untuk tahun ini di Imogiri. Di Imogiri. Ya, kebetulan di Sriharjo ya. Sriharjo, kebetulan di Sriharjo. Gimana? Seneng pendamping budaya? Wah, ini kalau ngomongin seneng dan tidak seneng kayaknya yang ada asik bagi saya. Asik ya? Ya asik. Ya. Sebentar. Ini loh, Pren, kelurahan budaya saja punya pendamping ini loh. Ini teman-teman ini ya pendamping aja siapa belum? Jadi teman-teman ini kalau punya pendamping dirahasiakan. Kalau patah hati baru ceritain. Nah, ini budaya pendamping berarti. Ini loh, ini kelurahan budaya saya punya pendamping itu. Oke Mas, berbicara tentang kelurahan budaya itu, sebenarnya seberapa besar urgensinya? Seberapa penting sih ada pendamping budaya itu? Iya. Ya, kalau konteksnya pendamping budaya, ini kita tidak terlepas dari dari kebijakan daerah istimewa Yogyakarta, khususnya karena kita masih dalam konteks keistimewaan. Kebetulan kita ini juga bagian dari regulasi. Kalau kita tahu di DIY ada Pergub 36 tahun 2014 tentang desa atau kelurahan budaya waktu itu. Nah, salah satu daripada desa yang sudah berstatus atau diangkat jadi desa budaya, ini berhak mendapatkan fasilitasi. Ada sekian fasilitasi, diantaranya adalah fasilitasi pendampingan teknis. Gitu. Nah, artinya kami sebenarnya kalau konteksnya urgensinya, nah ini sebenarnya ini haknya desa budaya mendapatkan tenaga pendamping. Oh itu hak ya? Hak. Karena di pergubnya disebutkan bahwa semua desa budaya berhak mendapatkan pendampingan teknis, diantaranya itu. Oke. Terus kalau boleh tahu itu satu kelurahan itu berapa jumlahnya? Nah ini yang variatif. Tapi secara umum di setiap kelurahan atau kelurahan budaya itu ada 2 orang. Oh gitu. Jadi, cuma ada kebijakan baru karena ada di status desa budaya, kemudian juga ada yang di desa mandiri budaya atau kelurahan atau kelurahan mandiri budaya. Itu ada yang 1 orang, ada yang 2 orang. Tapi secara umum yang khusus di desa mandiri budaya atau kelurahan mandiri budaya itu
satu orang. Justru kalau sudah mandiri budaya malah satu orang. Iya, harapannya ke depan memang dengan kemandirian itu pelan-pelan desa akan menuju memang benar-benar menuju yang mandiri. Jadi ya seolah-olah dilepas dari kegiatan teknis pendampingan, tapi tetap difasilitasi. Kemampuan kemandiriannya naik, maka pendampingnya dikurangi. Ya. Oke, dalam konteks Kaluran Rintisan Budaya dan Kaluran atau Desa Budaya, setuju nggak ini berandai-andai ini? Ya. Setuju nggak kalau salah satu atau dua pendamping itu asli kaluran situ gitu? Menurut jenengan gimana? Pernah ada lontaran wacana seperti itu sih saya mendengar gitu. Kalau terkait dengan SDM, malah sebenarnya di awal itu malah tahun mulai 2014 kami mengikuti program Desa Budaya ini, program pendampingan ini, itu awalnya malah diupayakan yang dari lokal, Pak. Jadi baik itu pelaku seni, bahkan dulu pelaku seni, seniman-seniman lokal. Akhirnya perkembangan ada sistem silang. Jadi awalnya malah kita dulu SDIY itu bisa mendampingi di mana-mana. Misalnya saya dari Sleman dulu bisa mendampingi di kota, atau teman-teman yang dari Bantul bisa mendampingi di Gunung Kidul waktu itu. Akhirnya dengan berbagai pertimbangan dan efektivitas, akhirnya disesuaikan dengan domisili atau KTP. Jadi misalnya yang teman-teman pendamping Bantul juga mendampingi di wilayah Kelurahan atau Desa Budaya di Bantul. Nah kalau secara pribadi kami sangat setuju, Pak. Jadi sangat setuju. Menarik sekali ketika ada penggiat atau penggerak dari tingkat lokal. Artinya misalnya kayak tadi yang saya sampaikan, ketika sudah jadi mandiri budaya, misalnya dari 2 orang pendamping budaya, terus ditarik 1. Nah ini bagian dari ketugasan kami. Misalnya kami juga harus mencari bibit-bibit. Kami harus cari penggerak, penggiat kebudayaan yang dari lokal. Dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Dengan kriteria mungkin yang sudah ditetapkan. Dan syukur-syukur atau bisa bisa menjadi rujukan, bisa menjadi contoh bagi yang lain gitu. Iya. Jadi pernah ada satu diskusi itu, kenapa kalau kok pendamping ini bukan asli kaluran setempat itu, artinya kan asumsi yang digunakan kan kemudian luweh kenal wilayahnya masing-masing gitu. Tetapi walaupun belum juga itu jadi jaminan juga akan berjalan bagus gitu. Tapi memang sempat ada wacana seperti itu gitu. Kemudian dari pengalaman panjang jenengan di proses pendampingan ini, tentu kan jenengan mungkin sudah melihat banyak sekali efek dari adanya program Kelurahan Budaya ini. Iya. Kalau boleh tahu Mas, yang dampak positifnya yang kelihatan menurut jenengan yang bisa jenengan tangkap apa saja, negatifnya apa saja gitu. Oh iya, siap. Okay. Kalau selama ini dalam proses kami melaksanakan program pendampingan dan analisa kami di lapangan, terutama kami juga harus mencatat, Pak. Kami harus menginventarisir problem-problem kebudayaan di wilayah paling kecil, di kampung, di padukuhan, di kelurahan itu, termasuk di kelompok-kelompok. Ya, sebenarnya kalau konteksnya adalah dampak positif dan negatifnya, sepertinya dampak positifnya lebih banyak. Kalau negatif ini kemungkinan akan muncul mungkin di wilayah-wilayah yang sifatnya kontekstual dan mungkin ranahnya lebih wilayah kecil ya, misalnya kelompok-kelompok atau antar personal dan sebagainya, miskomunikasi dan sebagainya itu. Tapi secara umum dengan adanya program Desa Budaya atau Kelurahan Budaya, dan secara teknis ada proses pendampingan budaya. Ini selama kami mengikuti dari 2014, dampak positifnya banyak. Di antaranya 1, euforia. Ini masuk euforia. Euforia masyarakat, euforia di pelaku seni, pelaku budaya dan sebagainya, ini sepertinya lebih lebih semangat. Yang pertama itu. Yang kedua adalah dengan adanya program pendampingan Desa Budaya ini, banyak potensi-potensi yang selama ini Nun Sewu di kaluran-kaluran budaya, di wilayah-wilayah, mungkin di padukuhan-padukuhan yang selama ini belum Nun Sewu terangkat, belum teridentifikasi atau belum
belum dipublikasikan dengan adanya program ini, karena di desa budaya harus nyusun program, harus nyusun profil potensi budayanya. Artinya potensi yang selama ini mungkin nun sewu belum tercatat dengan rapi, belum terencanakan dengan rapi, belum terekspos dan lain sebagainya. Ini akan lebih tertata. Dalam frame 5 komponen itu. Konteksnya kalau dalam desa budaya atau kelurahan budaya atau kelurahan budaya itu sebenarnya ada 9 unsur. 9 unsur malah. 9 unsur ya. 9 unsur yang diperas atau lebih difokuskan pada 5 bidang. Satu adat dan tradisi, yang kedua kesenian dan permainan tradisional, yang ketiga bahasa, sastra dan aksara, kemudian yang keempat kuliner, kerajinan dan pengobatan tradisional, dan yang kelima tata ruang dan warisan budaya. Ini konteks dalam perencanaan, pembinaan dan pencatatan potensi ini fokus ke sana. Jadi pada intinya masyarakat lebih semangat gitu ya. Semangat. Gitu. Itu semangatnya karena ada suntikan berupa dana atau muncul dari ini Mas, kalau menurut jenengan? Ya bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Karena memang di Pergub ada disebutkan bahwa salah satu di antara fasilitasi atau haknya desa budaya itu mendapatkan beberapa fasilitasi. Di antara non sewu ini ada fasilitasi pengembangan keterampilan dan wawasan. Nah, kemudian ada fasilitasi promosi dan informasi. Kemudian ada fasilitasi sarana-sarana alat kebudayaan, misalnya gamelan, terus kostum untuk pengrawit, dan alat-alat kesenian yang lain. Kemudian juga ada balai budaya juga. Kemudian ada fasilitasi yang sifatnya event. Nah, event ini juga yang berorientasi atau dengan tujuan sebagai sarana publikasi dan promosi potensi. Nah, jadi ya pasti berefek dengan adanya suntikan-suntikan. Jadi tidak hanya dana saja, tapi ada suntikan yang sifatnya fasilitasi material. Jadi misalnya kayak ada kostum dan lain sebagainya. Kemudian juga yang publikasi. Siap. Publikasi ada juga. Publikasi dan informasi ini juga ada non sewu. Ada kita difasilitasi untuk penulisan buletin ekspresi desa budaya. Yang ini secara teknis dilakukan sebagai sarana dokumentasi juga, publikasi potensi-potensi unggulan yang ada di masing-masing kelurahan budaya atau kelurahan budaya. Jadi bisa dari masyarakat atau pengelola desa budaya atau dari pendamping desa budaya. Dan ini rutin. Jadi selama ini setahun dari Dinas Kebudayaan atau Kundo Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta itu setahun 2 kali penerbitan buletin. Buletin itu. Mari diminum. Siap. Euforia Pusaka selama ini kan berasumsi begini, kita punya pemikiran bahwa yang namanya seni budaya ini kan sebenarnya aset gitu, artinya itu kekayaan gitu, dan kekayaan ini kan ya sebaiknya kita kelola agar ya terjaga dengan bagus gitu. Nah, untuk mengelola aset ini sebenarnya kan idealnya adalah muncul dari kemauan sebenarnya, secara organik dari masyarakat sendiri yang punya kemauan itu. Faktanya memang di sini kemudian kelihatan beda gitu kan. Setelah ada program kelurahan budaya ini ternyata ya kelihatan memang ada stimulasi yang sangat kuat sehingga masyarakat lebih grengseng gitu dalam bergerak di bidang seni budaya ini, begitu. Nah, ini yang masih harus mendapat banyak perhatian bahwa masyarakat belum secara komunal menyadari hal itu gitu. Memang ada sedikit, mungkin ini bagian juga dari kajian kami di lapangan, bahwa mungkin masih ada proses yang yang belum optimal. Jadi masih minim lah proses sosialisasi tentang desa budaya atau kelurahan budaya sendiri itu di masyarakat. Apakah itu yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan atau bahkan pengelolanya sendiri, sehingga mungkin ada masih beberapa masyarakat itu yang non sewu itu di tingkat padukan misalnya. Non sewu kalau kita coba menanya, Bapak Ibu non sewu niki
jenengan sampun preso dereng menawi kalurahanipun jenengan, desanipun jenengan niku sampun desa budaya. Napa niku Mas? Nah, ini Malah belum tahu ya. iya, artinya di sini ada yang belum optimal, Mm-mm. baik itu oleh pengelola maupun Pemkal dalam mensosialisasikan program-program desa budaya. Dan kemudian juga proses penyusunan program, terus keberlanjutan potensi dan pemanfaatan aset-aset budaya tadi itu kemungkinan juga tanpa ada sosialisasi yang maksimal. Nah, ini bisa jadi nun sewu proses gotong royongnya, musyawarahnya juga mungkin akan berkurang juga. Artinya nun sewu bagi kelurahan yang kebetulan nun sewu dukungan masyarakatnya kuat, kemudian dari sisi pengelola dan pelaku budayanya itu semangat kuat juga, dan dukungan dari pemerintah kelurahannya kuat, biasanya juga progresnya jalannya akan lebih cepat Pak. Banyak kelurahan yang seperti itu. Banyak juga, jadi ternyata tidak bisa dilihat gebyahuyah bahwa semua desa budaya itu gerengseng gitu. Artinya punya semangat masing-masing ya, dengan berbagai latar belakang dan persoalan masing-masing. Ya. Ya, saya pikir itu hal normal ya, bahwa sebuah program itu memang ada yang bisa bagus di satu tempat, di tempat lain kurang gitu. Betul sekali. Baik, kan sering juga itu ada perbincangan teman-teman itu juga yang saya maksudkan di awal tadi bahwa mbiyen iki contoh kita bicara salah satu aspek misalnya kesenian misalnya. Kalau dulu kan mau pentas urunan gitu. Kalau sekarang kan ini geraki mergo ono support itu gitu loh. Artinya kalau urunan ini kan secara mandiri, masyarakat itu punya keinginan tentang seni budaya ini, swadaya gitu. Itu yang saya maksud itu. Cukup menarik ternyata ya. Ya, karena mungkin lebih menarik lagi begini Mas Ari, bahwa program desa budaya ini kan hanya kita yang punya, artinya kita yang di DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di provinsi lain atau daerah lain belum ada program semacam ini. Artinya ini sebenarnya program unggulan dari Daerah Istimewa Yogyakarta tentang pengelolaan potensi budayanya. Artinya kalau dalam konteks pengembangan dan pelestarian budaya di tingkat daerah, ini bagian dari mandala terluar desa-desa budaya ini. Kalau secara budaya bahwa di wilayah Keraton dan Pura Pakualaman itu sebagai episentrumnya kebudayaan, nah ini basis terluarnya atau benteng terluarnya ini desa-desa budaya ini yang ada di seluruh DIY. Jadi ada 4 kabupaten dan 1 kota. Artinya ini sebenarnya menarik sekali ketika teman-teman nun sewu, bagi yang dari awal dari kecil sudah seneng, sudah hobi atau sudah sudah punya DNA kesenian kebudayaannya tinggi ya, ini sebenarnya peluang besar untuk pulang ke rumah. Artinya menariknya lagi harapan dari pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa dengan budaya ini menjadi salah satu fasilitas atau cara untuk golek pangan yang omahe dhewe. Berarti mencari nafkah di kampung kita sendiri dengan mengembangkan potensi dan aset-aset budaya tadi. Nah ini, dan ketika ada nun sewu, ketika sudah ada lembaga semacam desa budaya, kelurahan budaya, nah ini menjadi ruang buat teman-teman siapapun. Artinya bagi nun sewu, bagi yang sudah senior atau kesepuhan, ini juga sebagai ruang apresiasi bagi beliau-beliau, sebagai ruang edukasi juga untuk regenerasi untuk teman-teman kita yang muda, anak-anak kita gitu. Karena di desa budaya pasti ada yang sifatnya event-event sekelas kelurahan ya biasanya. Ada event merti dusun, ada merti desa. Dan ini potensi untuk show up. Jadi biar yuk siapa lagi kalau bukan kita gitu, artinya. Sebenarnya dalam konteks itu sangat ideal sebenarnya. Cuman ya masih effortnya masih harus lebih banyak lagi gitu. Salah satu persoalan juga Mas yang ingin saya tanyakan itu tentang generasi tua dan muda ini. Nah, ini selalu menjadi tema yang menarik, tetapi sejauh ini ya sebatas
diskusi yang normatif saja, belum ada langkah nyata. Saya pikir kadang kan sering kita dengar keluhan itu, cah nom-nom wis ra ngerti seni budaya gitu. Nah, pertanyaan saya, menurut jenengan bagaimana ini? Cah nom-nom yang tidak punya kesempatan atau tidak diberikan kesempatan, atau generasi tua yang angel digeser, atau bagaimana menurut jenengan ini? Iya, iya. Bicara tentang seni budaya itu. Iya. Sebenarnya ini masalah kita bersama, di mana-mana pun. Jadi tidak hanya pada desa atau kelurahan budaya, tapi dimanapun juga. Tapi PR juga ini menarik, Pak. Ini kalau PR-nya begini. Kalau kita bikin suatu pertanyaan itu, ketika sudah menjadi desa budaya atau kelurahan budaya, bedanya apa dengan kelurahan yang tidak berbudaya? Apakah dengan status desa budaya itu atau kelurahan budaya itu masyarakatnya sangat berbudaya? Nah, ini PR. Artinya masyarakat bisa dari kalangan tua, bisa muda, bahkan anak-anak gitu. Sebenarnya kalau kita ulik lagi dari 5 bidang pembinaan desa budaya atau kelurahan budaya itu, adat dan tradisi. Adat dan tradisi ini kan konteksnya lebih luas lagi, tidak hanya pada adat saja atau tradisi saja, tapi ada yang tradisi daur hidup. Nah, sebenarnya kalau konteks daur hidup ini kita openi, kita leluri bareng-bareng, kita lestarikan. Ini nun sewu loh, kita dari proses bayi, bahkan kita masih di kandungan, ini sudah ada tata nilai kebudayaan kita. Betul. Yang nun sewu harapannya juga semua nanti akan jadi baik, semua akan tertata, dikelola sesuai dengan tata nilai kita di Jawa, terutama di Jogja ini. Artinya sebenarnya serawung atau ada semacam peristiwa-peristiwa tertentu atau acara-acara tertentu atau event-event tertentu yang memang harus banyak melibatkan semua unsur masyarakat. Yang paling dekat adalah misalnya upacara adat. Upacara adat itu kan hampir untuk semua, dari kalangan anak-anak sampai yang sepuh, semua hadir. Artinya apa? Artinya dengan penyelenggaraan event seperti upacara adat ini otomatis akan melibatkan semuanya. Sebab kalau kita lihat semua umur gitu. Semua umur, iya. Cuma memang pemberian ruang pada konteks misalnya transformasi nilai dan tata kelolanya mungkin masih belum optimal ya untuk pelibatan anak-anak muda misalnya. Ya bisa jadi selama ini sudah banyak yang melakukan, tapi pada bidang-bidang tertentu. Yang umum misalnya pada konteks teknis, misalnya kayak semacam ini publikasi, terus media promosi, ada di medsos dan lain sebagainya, pemanfaatan IT, kemudian desain-desain dan lain sebagainya. Kamu kan nun sewu banyak hal, misalnya pernah kita lakukan, misalnya di tradisi yang kadang kita nun sewu banyak kita sering gunakan, kita manfaatkan, tapi kadang kita lupa, kita juga butuh regenerasi, misalnya tukang janur, Mas. Kita di upacara adat, bahkan di acara ritus manten dan sebagainya ini banyak, bahkan tidak hanya untuk di mantenan saja atau upacara adat saja, misalnya penjor-penjor itu untuk event-event, penguat event misalnya. Nah, ini sangat luar biasa. Nah, rata-rata ini juga masih kasepuan, artinya kami pernah melakukan workshop pelatihan janur. Ternyata teman-teman itu waktu itu memang Karang Taruna, pesertanya adalah Karang Taruna. Ternyata cepet, Pak. Dengan 1-2 narasumber kita kasih referensi gitu, yang satu bikin misalnya hiasan, kemudian yang satu bikin penjor dan sebagainya, cepet ternyata. Kenapa bisa begitu? Nah, artinya begini. Selama ini mungkin belum ada ruang-ruang yang langsung kelibatan kepada teman-teman atau generasi muda, anak-anak muda. Misalkan kalau dulu mungkin jenengan juga masih merasakan, saya aja masih merasakan. Dulu kalau ada manten, mesti ada lelean lembur, bikin itu bracket TP, bikin itu. Artinya itu kita diajak, artinya juga, meskipun tidak diajak, kita ada rasa ingin tahu gitu. Nah, kalau sekarang mungkin harus dikondisikan, Artinya misalnya ada salah satu warga atau masyarakat kita yang akan melakukan atau membuat itu, dengan adanya desa budaya ini atau lembaga budaya ini,
ini bisa kita jadikan sarana. Yuk monggo teman-teman generasi muda ini dalam rangka ini, ayo mari kita bareng-bareng bikin misalnya gitu. Iya, iya. Mungkin ada yang sifatnya pelatihan langsung maupun yang tidak langsung. Di kesenian juga sama, saya pikir juga sama. Iya. Jadi mungkin gimana ya? Itu kan hal yang menarik, hal yang menarik. Tetapi hal-hal yang menarik ini ternyata saat ini ada yang masuk kategori rawan punah, Ya, ya kan gitu. betul. Nah, rawan punahnya ini kan salah satu penyebabnya itu kan seperti yang saya tanyakan ke panjenengan tadi, bahwa di mana sih sebenarnya letak masalahnya itu kan. Contohnya kalau saya menunjuk satu kasus ketoprak misalnya. Ya. Ketoprak ini kan yang muda-muda sulit muncul, yang tua-tua sulit diganti. Atau kalau tidak menggunakan diksi itu ya kurang membuka ruang mungkin, Ya, atau ya, bagaimana. Contoh lain misalnya mocopat misalnya. Yang saya mocopat ini kan menarik. Secara tata nilai dia menarik, secara nilai dia menarik, tetapi tantangannya kemudian kan banyak ini, karena untuk anak muda misalnya mengenal mocopat ini kan juga sulit. Itu contoh-contoh contoh-contoh kasus saja gitu, yang saya pikir banyak aspek juga mengalami hal semacam itu. Gitu. Ya, ya. Nah, apakah dengan kelurahan budaya ini menurut jenengan, atau apakah saya kemudian bisa optimis bahwa ini akan membantu memberikan solusi soal itu? Ya. Kalau optimis kita harus ya Pak. Harus ya? Harus optimis, karena ya itu kita benteng terakhirnya adalah di desa-desa, di kampung-kampung. Karena siapa lagi kalau bukan kita. Artinya begini, banyak sebenarnya potensi-potensi unggulan kita itu berangkat dari desa. Artinya desa ini sebenarnya sangat potensial untuk menjadi literasi atau pusat literasi kebudayaan desa atau pedesaan. Nah, dengan adanya desa budaya atau program pendampingan semacam ini, mungkin kalau secara umum belum terkelola potensi, entah itu potensi kesenian, baik kesenian yang tradisional, yang basisnya adalah kemasyarakatan atau kerakyatan, atau mungkin potensi kesenian yang sifatnya kekinian, modern dan lain sebagainya. Nah ini dengan adanya program dan perencanaan, artinya selama ini mungkin belum terkelola dengan baik. Iya, iya. Artinya ketika ada potensi mocopat misalnya, apakah mungkin itu terjadi? Anak-anak muda sekarang, teman-teman kita, saudara-saudara kita mungkin tidak, jangankan mau, jangan-jangan mereka tidak tahu. Betul. Nah ini, Betul. dan mereka juga misalnya Nun Sewu, kapan saya akan tahu ada mocopat? Betul. Atau bagaimana mocopat itu? Karena nyatanya kalau tidak tahu tidak sayang kan. Iya, gitu. iya, iya. Nah ini tugasnya desa budaya atau kelurahan budaya. Artinya dari ranah yang paling paling bawah di kampung, di padukuhan, di desa. Nah, ini dengan adanya mungkin perencanaan, ada latihan rutin, ada pementasan rutin, bahkan syukur-syukur ada Nun Sewu pertemuan-pertemuan yang sifatnya misalnya kayak jagongan, sarasehan, atau bahkan workshop. Iya, iya. Dan sangat menarik lagi ketika yang menjadi narasumber ketika misalnya itu konteksnya semacam workshop, ya dari pelaku lokal, dari senior-senior kita ini tadi. Iya. Ada satu kondisi di mana ngumpul gitu, teman-teman yang muda-muda ini ngumpul, kemudian mereka nanya gitu, mocopat itu apa? Ketika dijelaskan mereka ya, ternyata begitu ya nilainya, luar biasa begini ya. Tetapi ketika mereka yuk mocopat, yuk belajar yuk, ya kurang tertarik juga ternyata gitu. Nah, terkait dengan hal itu, pertanyaan saya selanjutnya ini terkait dengan kata nguri-uri, atau lebih banyak disebut nguri-uri gitu. Kalau saya pribadi menggunakan ngelaluri gitu. Ngelaluri ini menurut panjenengan itu membawa bentuk lama ke waktu sekarang, atau membawa tata nilai lama ke bentuk yang baru di era sekarang gitu. Maksud saya begini. Kalau dulu mocopat ini ditembangkan di acara ada bayi lahir gitu.
lelean itu kan ngelangut kalau dibawa ke waktu sekarang gitu. Bisa enggak misalnya dengan pertanyaan ini bisa enggak misalnya mau coklat dikemas bentuk baru misalnya sehingga anak muda ini lebih tertarik gitu. Atau misalnya kalau hal yang lain ya misalnya ketoprak itu tadi gitu. Bisa enggak dibikin fragmen gitu misalnya dengan tata bahasa karena ini masalah soal bahasa ini juga. Atau misalnya jadilan misalnya Lompong Keli. Lah kalau jadilan Lompong Keli dengan tata nilai yang seperti itu dibawa ke waktu sekarang bulat-bulat seperti itu kan belum tentu menarik juga gitu. Nah ini menunjukkan gimana itu? Kembali ke perencanaan Pak Mencari. Saya pikir ke perencanaan artinya begini. Mungkin selama ini kelompok seni atau pelaku budaya ini sebagai pelaku atau sebagai subjek gitu, itu yang menjalankan saja, melakukan saja gitu. Ya latihan, pentas saja. Kadang nun sewu bahkan latihan pun kita masih semau kita. Nah, ketika misalnya nun sewu ada perencanaan yang bagus, misalnya ada latihan rutin dan lain sebagainya, bahkan mungkin ada perencanaan pentas rutin gitu, entah itu periodik gitu, misalnya setiap selapan, tiap padang bulan, ini kan keren, cari-cari momen. Nah, mungkin tantangan kita sekarang bagaimana event-event atau kegiatan potensi kesenian tradisional atau yang lain itu mungkin PR-nya kita adalah packagingnya tadi. Saya sepakat, PR kita adalah sekarang packaging, pengemasan. Betul. Nah, kalau kemasannya masih nun sewu mungkin masih yang belum sesuai dengan keinginan anak-anak muda sekarang. Nah, ini mungkin ini apa tuh ini? Nah, gitu. Tapi kalau saya ditanya tadi mana yang bentuk lama dibawa ke sini baru atau tata nilainya? Menurut saya dua-duanya. Oh gitu. Dua-duanya. Karena tanpa melihat yang bentuk lama dalam bentuk apapun ya, dalam media apapun, ini juga mereka tidak akan pernah tahu. Misalnya tadi ada jadilan, jadilan misalnya di kampung, misalnya di Sriharjo ada jadilan Lompong Keli. Nah, jadilan Lompong Keli yang asli, yang dulu itu gimana tuh? Gitu. Nah, ketika itu tidak pernah ditampilkan atau diselenggarakan dengan bentuk yang lama, ya anak-anak sekarang atau generasi sekarang ya tidak akan pernah tahu. Gitu. Betul. Dan otomatis dengan adanya tampilan atau bentuk atau sajian yang benar-benar itu masih utuh, yang masih organik yang lama misalnya, bahkan mungkin ada nun sewu bahasa tanda kutip kita ada pakem-pakem tertentu, otomatis nilai-nilai yang ada pasti juga akan terbawa Pak. Nun sewu misalnya dari pola ritme iringan misalnya, ketika dulu adalah begini, ternyata itu tidak ditampilkan lagi, kemudian dikreasi dengan pola ritme yang baru, mungkin dengan instrumen yang baru juga. Nah, otomatis yang lama juga kemana? Artinya begini, dalam konteks ini kembali lagi ke desa budaya atau kelurahan budaya. Memang ini sebenarnya peluang untuk kita, saya sepakat. peluang untuk kita mengupdate semuanya, termasuk nun sewu data-data potensi itu. Nah, ini ke depan kita juga harus menuju ke proses pencatatan, pendokumentasian, kemudian juga literasi. Artinya semacam ini bisa menjadi sarana untuk publikasi dan literasi juga. Dan yang lebih penting lagi memang pelibatan secara langsung. Pelibatan secara langsung dari generasi lama atau pelaku yang lama ke yang baru. Dan saya yakin sebenarnya kelompok atau pribadi-pribadi itu sebenarnya punya metode yang unik, Pak. Contohnya? Misalnya di jenengan ada kelompok seni. Ada? Jadilan misalnya. Iya. Saya yakin pola regenerasi jenengan atau boleh dikatakan pola rekrutmen jenengan dalam mencari bibit-bibit baru, potensi-potensi baru gitu, pasti sangat berbeda dengan kelompok yang lain. Sesuai karakter ini. Karakternya, mungkin pilihannya, seleranya. Dan saya yakin juga misalnya jenengan mau ngajak siapapun juga akan dilihat dulu. Kira-kira kalau teman yang anak atau teman-teman yang seperti A itu kira-kira mau nggak diajak? Artinya sebenarnya kelompok atau persona-persona yang yang
menguasai bidang-bidang tertentu itu pasti punya cara tertentu, Pak. Nah, kemudian urgensi ini yang penting sebenarnya ini dilakukan oleh desa budaya. Artinya tidak hanya sekedar skala besar, kelompok, kemudian tingkat desa saja, programnya tingkat atau yang penting event tingkat desa gitu. Tapi di balik itu ternyata juga ada persona-persona. Jadi kalau sampai kita mau detail sebenarnya ya kita juga sangat penting sekali kita bikin semacam dapok booth. Jadi daftar ini ya kelompok budaya, kebudayaan, potensi kebudayaan, termasuk SDM-nya, orang-orangnya. Ini baru pertama kali ini saya ngobrol, kemudian saya melihat harapan besar gitu dari program Desa Budaya ini. Betul itu betul. Karena saya pikir yang bisa saya simpulkan sejauh ini dari obrolan kita, Mas, bahwa ini kuncinya adalah tata kelola, betul. Manajemen. Ya. Nah, terus untuk menyusun sebuah tata kelola, untuk mempersiapkan sebuah tahapan manajerial di sebuah kelurahan itu apa itu? Kemudian syaratnya itu. Apakah sinergitas di stakeholder di kelurahan tersebut atau bagaimana? Betul, itu bagian dari bukan syarat ya sebenarnya. Sebenarnya kalau kita mau syarat ya yang paling pokok adalah ada kemauan itu. Ya, ada kemauan bersama, ada kehendak bersama untuk menjadi lebih baik gitu. Tapi secara teknis, nah ini mungkin pola adaptasi masyarakat, kemudian juga mindset pada kegiatan-kegiatan kebudayaan ini juga yang harus kita siapkan dari awal. Misalnya begini, tadi saya sampaikan adaptasi ini mungkin dari kami, dari pendamping, dari dinas kebudayaan gitu mengharapkan, secara manajerial kelompok seni itu harus begini. Secara administrasi, tertib administrasi, ada misalnya ada perencanaan kayak tadi agenda-agenda rutin, ada misalnya nomor induk kebudayaan, ada punya ADART dan lain sebagainya, ada daftar hadir atau mungkin daftar materi pelatihan, dokumentasi dengan baik gitu. Tapi selain itu juga pengembangan SDM-nya. Artinya bahwa sesuatu kalau tidak dilandasi dengan rasa senang, kemudian keterbukaan, ini sulit. Artinya begini, sebagus apapun program ini, misalnya program pendampingan, program desa atau kelurahan budaya ini, ketika masyarakat juga tidak terbuka atau menerima ya harus adaptif dengan program baru. Yang dulu masih kita istilahnya semau kita. Nah, kita mau latihan monggo, enggak ya monggo. Nah, dengan adanya program ini berharap bahwa masyarakat juga ternyata kita butuh perencanaan dan pengelolaan. Artinya pengelolaan itu tidak hanya sekedar pada administrasinya saja, tapi juga pada SDM-nya. Nah, SDM ini yang kami maksudkan sebagai keterbukaan tadi, bagaimana masyarakat itu kemudian juga bisa adaptif dengan selera-selera. Mungkin secara teknis dan bentuk garapan, kalau misalnya itu kesenian tradisional misalnya, boleh kita tetap atau bahkan kita harus tetap mempertahankan yang bentuknya tradisional. Tapi mungkin selera masyarakat dalam pengemasan atau packaging penyelenggaraan itu berbeda, Pak. Jenengan pernah nggak misalnya di kelompok jenengan itu jatilan itu pentas tanpa penonton? Pernah saya. Saya pernah ngalami. Kenapa itu, Pak, kira-kira itu? Itu yang salah penontonnya. Ada barang bagus nggak mau nonton. Enggak, memang ya saya benar-benar itu pernah saya alami itu. Betul. Tapi kalau hari ini saya mengingat peristiwa itu, saya sendiri juga masih bingung kenapa kok bisa gitu. Nah, cuman salah satu alasannya karena ya tidak mungkin dirasa kurang menarik di kondisi waktu itu gitu. Kalau sekarang ya kurang relevan dengan selera sekarang gitu.
Atau mungkin waktu itu ada barengan acara apa gitu, Pak? Nggak ada ya. Nggak ada. Sakne banget. Jadi rezekinya jenengan ini. Artinya ini jadi ilmu sekarang. Buat teman-teman mungkin yang menyaksikan acara ini juga Iya. melihat acara ini bisa jadi koreksi juga. Betul. Hanya kadang begini, yang kami maksudkan SDM itu tidak hanya pelakunya, Pak. Tidak hanya penarinya, tidak hanya pemusiknya atau kru-krunya, tapi juga masyarakat. Baik, ingat bahwa kita yang menghidupkan kita ini, terutama yang yang basisnya adalah tradisional ini, tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita, itu masyarakat sekitar kita. Nah ini penonton. Nah bagaimana sekarang itu manajemen misalnya, nun sewu ini promosi aja, publikasi. Kita mau bikin acara, kalau dulu mungkin ada yang keliling itu, pakai bendi terus woro-woro lah ya dulu, apa namanya itu dulu. Sopo sing iso nemu. Nah itu bagian strategi masa lalu, Pak. Atau mungkin jenengan waktu itu belum sempat publikasi. Kalau waktu itu memang belum ada dan gadget belum oke sekarang gitu. Nah, artinya apa? Artinya begini, konteksnya adalah SDM itu juga bagaimana penikmat kita itu juga disapa, Pak. Nah, menyapanya mungkin secara teknis ya, kalau yang sekarang banyak dilakukan misalnya publikasi, baliho-baliho diperbanyak di sepanjang jalan mungkin yang akan digunakan untuk pentas itu atau sebagai venue-nya itu ada papan-papan publikasi lah gitu. Apalagi medsos gitu. Ya, medsos sekarang ya. Oke. Saya ulangi sekali lagi bahwa ini diskusi ini membawa saya pada kesimpulan bahwa memang ini bisa menjadi harapan besar ini. Program Kelurahan Budaya. Amin. Ini. Ya. Jadi memang di tata kelolanya memang harus ada kesadaran bersama. Nanti kita harus coba itu, Mas. Harus ya. Harus. Kita Karena coba siapa nanti lagi gitu. Siapa lagi gitu. Dan mau nunggu kapan lagi, Pak? Gitu. Iya. Apakah nunggu sampai memang benar-benar kita drop, keok dan sebagainya, kan nggak mungkin itu. Sedangkan ini teman-teman Euforia Imogiri ini sebenarnya salah satu mimpinya juga, nah iso Imogiri itu ada salah satu ya, kalau apa ya kita juga nggak tahu, semacam pusat kajian yang di situ ya kan isinya literasi seni budaya. Wah, kan boleh juga kita bermimpi, Mas. Wah, ini kayaknya mimpinya menarik kalau segera diwujudkan ini. Mimpinya bagus, wong le turu yo banter. Iya. Artinya nun sewu dengan potensi Imogiri, nama besar wilayah Imogiri itu, siapa yang nggak tahu Imogiri itu, dengan segala potensi budayanya, potensi sejarahnya yang layernya cukup luar biasa. Kita gerbang budaya loh Pak Imogiri. Nah ini apalagi sejak tahun 2017 kalau 2007. Apalagi ini Pak, ini nun sewu ini kesempatan yang luar biasa. Ada sudah beberapa kelurahan yang di Imogiri juga sudah berstatus desa atau kelurahan budaya. Ini apalagi nanti skupnya adalah Imogiri. Nah, ini sinergisitas tadi sangat penting. Artinya tidak hanya pada persona-persona, mungkin kegelisahan jenengan sebagai pelaku budaya, tapi juga bagaimana kegelisahan ini juga sambung dengan masyarakat, dengan misalnya pemerintah kelurahan dan mungkin lembaga-lembaga yang lain. Ya. Jadi program semacam ini juga usaha dari salah satu usaha yang dilakukan teman-teman di Euforia Imogiri ini, Mas. Jadi yuk kita menuju ke satu titik itu gitu. Kita lakukan sebisa kita sekarang. Ya ini salah satunya Euforia Pusaka ini gitu. Keren, Pak. Ya. Kami apresiasi sekali. Ya. Wah, di Imogiri keren ini. Baik, Mas Ali, ini diskusi yang luar biasa malam ini. Mungkin ya karena agak melompat-lompat juga karena saking banyaknya yang sebenarnya masih ingin dibahas gitu. Ya, lain kali mungkin bisa kita teruskan. Cukup menarik, cukup menghadirkan harapan. Ya, ini yang harus kita segera tututi, kita garap bareng-bareng itu. Terima kasih kehadiran Mas Ali malam ini. Semoga kita ketemu lagi di Euforia Pusaka di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih teman-teman Euforia Imogiri. Terima kasih juga untuk Kademangan Widoro Kandang yang sudah menyediakan tempat yang begini nyaman. Juga dukungan dari manajemen Sediotu Imogiri. Terima kasih sekali lagi. Lestari seni budaya Imogiri, lestari seni budaya Nusantara. Selamat malam. Atur nuwun.